kami sampaikan kami juga mendapatkan kabar gembira oleh karena para terpidana sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Ada handphonenya Vina misalnya, kita masih belum buktikan ya, ada handphonenya Vina dan itu dipakai oleh si pembunuhnya untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Menurut saya ini udah jelas ya, peristiwa ini adalah bukan peristiwa pembunuhan tapi kecelakaan. Setelah 8 tahun lamanya mendekam dalam tahanan, pasrah atas hukuman seumur hidup yang diterimanya. Hari ini, perjuangan 7 terpidana dalam kasus tewasnya Vina Cirebon tahun 2016 silam, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman, akhirnya mengikuti jejak Saka Tatal, menempuh upaya hukum luar biasa atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum 7 terpidana, Jutek Bongso, juga sedang mengupayakan sidang PK Sudirman dapat disatukan dengan 6 terpidana lainnya. Mengingat yang bersangkutan sudah memberi kuasa dan telah mencabut kuasa hukum lamanya. Tidak itu saja, Jutek Bongso juga mengungkap jika ke-7 terpidana kini mendapat perlindungan dari LPSK. Lantas, akankah sidang PK yang diajukan 6 terpidana dapat mengungkap peran Ibtu Rudiana dalam mengungkap dan menangkap para terpidana sebagaimana selama ini dituduhkan? Kami sampaikan ada beberapa hal terbaru. Bang Oto akan memimpin langsung persidangan. Kami sampaikan kami juga mendapatkan kabar gembira oleh karena para terpidana sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Novumnya banyak ya yang kita hadirkan. Yang dimungkinkan dalam 263 KUHP ayat 2 itu kan pertama novum ya, keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kekhilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusan ya. Di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu novum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga pertentangan di keputusan ya, satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Novum-novumnya ya antara lain lah yang sekarang ini dengan dicabutnya keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya kan keanehan-keanehan ini yang selalu kami sampaikan ya dengan kami membuat laporan polisi ke Barreskrim ya terhadap Ibtu Rudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Kebohongan yang kecil hanya bisa ditutupi kebohongan yang besar. Yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar itu akan ditutupi yang lebih besar lagi, terus sampai kebohongan itu akan bercerita. Sekarang ini adalah menurut saya ada kebohongan itu sedang bercerita. Ya, karena bagaimanapun itu tidak akan bisa ditutupi kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya secara manusia awam pun nggak bisa membantahnya. Contoh ya, contoh. Di TKP ketika mereka didakwa, ya itu yang sering kita sampaikan. Penuh dengan kejanggalan, kalau saya ceritakan aja secara cepat ini bisa lebih dari 30 ya. Contoh. Di dalam barang bukti yang dihadirkan, baik yang mengarah langsung bahwa itu pembunuhan. Pisaunya yang dijadikan saksi tidak pernah ada DNA, tidak pernah ada darah. Baju tidak pernah dihadirkan, ya hanya bajunya Eki yang dihadirkan. Bajunya Vina tidak pernah dihadirkan. Yang katanya ada luka tusuk, di baju Eki tidak ada luka tusuk. Yang berikutnya katanya baju Vina atau baju Eki yang katanya dipukulin di tanah kosong. Saya ini udah jelas ya, peristiwa ini adalah bukan peristiwa pembunuhan tapi kecelakaan. Sementara, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, menanggapi enteng atas PK yang diajukan 7 terpidana dalam kasus tewasnya Vina. Sebagai kuasa hukum, Elza Syarif menilai novum yang diajukan 6 terpidana bukanlah barang bukti baru, lantaran sudah dijadikan barang bukti pada persidangan 2016 silam. Tidak itu saja, Elza Syarif juga dengan tegas membela kliennya Ibtu Rudiana,
yang menurutnya telah bertindak sebagaimana sewajarnya dan tidak ada kode etik apapun yang dilanggar. Sebaliknya, bukti persidangan yang menyatakan para terpidana telah melakukan tindak kejahatan terhadap Vina dan Eki benar adanya. Bahkan sengaja dibikin cerita oleh para terpidana. Lantas, benarkah Ibtu Rudiana sama sekali tidak melanggar kode etik? Ya, tanggapannya ya silakan saja, karena itu haknya dari terpidana bahwa mereka dapat mengajukan PK dengan syarat adanya novum dan apakah ada kesalahan kekeliruan nyata dari hakim gitu aja. Jadi silakan aja. Nah, novumnya apa? Kita lihat aja gitu loh. Gak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Mereka tuh ada satu kekeliruan, hanya melihat bahwa seolah-olah terungkapnya permasalahan pembunuhan dan pemerkosaan itu ada keterangan dari Aib dan Dede, sehingga kalau Aib dicabut sehingga perkara ini jadi nggak benar. Nah, itu nggak benar, karena prosesnya itu kita kan lihat dari saksi-saksi fakta yang bawa sumpah itu kan Suroto, Supardi, Tatang Safrudin, sudah itu ada Suja dan lain-lain yang menemukan korban tersebut, mengatakan bahwa Widi dan Mega masih menerima telepon, menerima SMS jam 22.14, terus mengaitkan SMS ya, mengaitkan bahwa seolah-olah Vina masih hidup. Itu juga tidak benar ya, karena Vina pada saat itu sudah dalam keadaan koma, Eki sudah meninggal. Handphone itu ada di kantongnya Eki, dimana kalau dia kecelakaan itu handphone pasti hancur, pecah, karena melihat tubuhnya Eki dan tubuhnya kecelakaan ya mungkin ada besetan dari aspal, kemudian ya patahnya di satu tempat. Ini bukan hancur lebur kayak dipukulin kayak bakso itu badan orang. Kemudian tubuh dari korban yang sudah dibantai oleh pembunuh ini kan dipindahkan ke flyover. Itu suatu tindakan untuk rekayasa seolah-olah mereka kecelakaan. Jadi ini udah terbawa dari ide pemikiran dari si pembunuh. Jadi dia dibikin seolah-olah kecelakaan. Nah, untuk membuat alibi itu kan ada handphonenya Vina misalnya. Kita masih belum buktikan ya, ada handphonenya Vina. Dan itu dipakai oleh si pembunuhnya untuk membuat alibi seolah-olah Vina masih hidup. Saya itu sudah melihat ekstraksi itu, dan itu bukan novum, itu sudah ada dari waktu di berkas perkara dan sudah diperiksa oleh majelis hakim. Laporan polisi kejadian tanggal 27 Agustus 2016 ya kan, tapi tanggal 31 Agustus 2016 baru dibuatkan laporan polisi. Itu pelanggaran etika profesi sangat berat, bukan cukup berat, ya kan? Karena kita harus menceritakan apa adanya, kecuali peristiwa yang sudah terjadi, misalnya kaitan dengan penipuan, penggelapan atau pemalsuan yang berpuluh-puluh tahun tapi baru diketahui. Tapi saat dilaporkan itu kan mulai berlaku, dilaporkan itu pasti dalam laporan polisi ditulis pada hari ini dilaporkan, bukan pada hari itu, gitu loh ya. Jadi disinilah letak awal dari kesalahan yang dilakukan oleh anggota polisi yang di Polresta Cirebon, khususnya di bidang narkotik, yang dipimpin oleh Aibtu waktu itu ya, Rudiana tadi, untuk menangani kasus
terbunuhnya Eva dan Eki tadi. Aibtu Rudiana yang berpangkat Aibtu waktu itu, menurut saya di Pulau Jawa ini, di kepolisian di daerah Jawa ini tidak ada Aibtu yang merangkap sebagai penyidik. Dia penyidik pembantu. Jadi penyidik pembantu itu bertindak atas perintah penyidik. Tapi kalau dia sudah membuat laporan polisi tidak benar, kemudian melakukan langkah-langkah penyidikan lah, bukan penyelidikan, sudah mulai menangkap orang, ya kan, mengambil barang bukti dan sebagainya, itu sudah melanggar etika profesi sangat berat, sehingga seharusnya dicopot lebih awal untuk memudahkan pemeriksaan propam dulu. Nah, pemeriksaan propam ini sebenarnya lebih mudah daripada pemeriksaan pidana oleh reserse karena berdasarkan kode etik, ya kan. Mengapa Anda membuat laporan polisi tanggal 31, kenapa tidak tanggal 27? Itu sudah satu pelanggaran. Kenapa tidak dilengkapi dengan administrasi penyidikan? Itu sudah dua pelanggaran. Kenapa Anda bertindak langsung menangkap orang-orang yang dicurigai tanpa alat bukti? Itu sudah 3 pelanggaran. Kenapa Anda tidak melaporkan kepada polisi cukup bahwa anak saya pergi dari siang sampai sore belum kembali? Laporkan ke polisi, dia kan polisi, cukup. Itu sudah 5 pelanggaran. Kemudian dia mengenali jaket kendaraan dan helm anaknya, mengajak Liga Akbar namanya untuk menunjukkan bahwa benar nggak itu jaket sepeda motor sama helm milik si Eki. Itu juga 6 pelanggaran. Jadi pelanggaran-pelanggarannya masih banyak yang dilakukan oleh Aibtu Rudi, sehingga menurut saya segera nonaktifkan, periksa, dalami, ya. Bila terbukti kalau pelanggaran kode etik ini terberat kan bisa PTDH, ya kan, PTDH dulu. Jadi nanti dia statusnya kalau memang melanggar etika profesi berat, ya sebagai sipir diperiksa dalam rangka peristiwa terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau mungkin kecelakaan lalu lintas yang direkayasa sebagai suatu pembunuhan oleh si Aibtu Rudiana ini. Karena ini kan banyak simpang siur katanya kita nih, yang repotnya itu sekarang kita ini berbicara infonya katanya tapi nggak jelas narsumnya siapa gitu loh. Apa yang dilakukan itu kalau misalnya bertentangan dengan kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya akhirnya kejadian seperti ini cepat atau lambat pasti terungkap. Entah langsung atau tidak langsung pasti terungkap di situ. Ikut sertanya Sudirman mengajukan PK menyusul 6 terpidana lainnya butuh usaha yang tidak mudah. Setidaknya itulah yang disampaikan kuasa hukumnya di sela-sela persidangan. Selama ini, Sudirman diperlakukan berbeda lantaran dijadikan saksi mahkota yang dapat mengubah jalannya cerita. Ketua Indonesia Police Watch menduga selama ini Sudirman dieksploitasi oknum kepolisian demi merekayasa kasus Vina. Sudirman saat kasus Vina kembali viral sempat dipindah lapaskan ke Lapas Bandung. Tidak hanya dipisah dengan 6 terpidana lainnya, Sudirman juga sulit ditemui baik oleh keluarga maupun pihak-pihak yang membutuhkan keterangannya. Selama ini muncul narasi yang menyebut Sudirman mengalami keterbelakangan mental. Untuk membuktikan kebenaran itu, kuasa hukum Sudirman sudah mengajukan permohonan agar yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan. Mengingat kesaksian Sudirman sangat penting untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus tewasnya Vina. Kita harapkan Sudirman juga bisa gabung, besok kita akan mohonkan. Karena Sudirman sendiri itu kami sudah mendapatkan panggilan tanggal 25 September sebenarnya sidang pertamanya. Ya, tapi karena terlalu lama, kami pikirkan perkaranya sama, ya kami akan minta mohon untuk digabungkan gitu. Mereka senang ya, keluarga Sudirman itu senang oleh karena mereka dapat menyusul 6 terpidana lain. Tadinya keluarganya itu beberapa minggu lalu itu sempat datang ke kami, ke penasihat hukum 6 terpidana lain, menanyakan bagaimana nasib Sudirman ketika kami mendaftarkan PK bagi 6 terpidananya yang lain. Keluarganya ini ya agak was-was bagaimana nasib Sudirman. Kami jelaskan kalau Sudirman tidak mengajukan, walaupun yang lain itu bebas, Sudirman tidak akan otomatis bebas.
karena PK itu adalah per individu, per pribadi gitu. Jadi kami sudah sampaikan, dan akhirnya Sudirman dalam 10 hari kemarin kami berhasil mendapatkan surat kuasanya setelah dia mencabut kuasa ke PH lamanya. Betul, Sudirman ini tamat SD usia 17 tahun. Dia katakan, tapi bukan karena idiot, bukan karena bodoh dia, bukan karena ini. Dia bilang malas, menurut pengakuan dia. Kami melihat memang ini ada gangguan mental kepada Sudirman. Gangguan mental itu apa? Gangguan mentalnya itu adalah bahwa dia ini ada trauma, ya, ada trauma yang kami lihat, sehingga melihat orang itu penuh dengan ketakutan, kecurigaan, dan nggak tahan dengan keadaan, dengan tekanan. Itu yang kami lihat, ya, rentan sekali dia berubah, ya kan? Itu sebabnya kami sudah mengusulkan untuk dilakukan cek kesehatan, apalagi dia mengaku ada kelainan di tubuhnya, ya, akibat penyiksaan, penganiayaan yang dialami, trauma. Ya, kami lagi mengajukan ini untuk mengecek dokter atas biaya dari penasihat hukum, ya, baik secara psikologinya maupun secara kesehatannya. Kita akan cek lah, mudah-mudahan diizinkan. Kami sudah berkirim surat, belum ada respon dari Kalapas maupun dari Kanwil Menkumham. Saudara Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain. Padahal 7 terpidana lain membantah. Nah, Sudirman dalam hal ini adalah korban dari tindakan tidak profesional, tindakan melanggar hukum dari penyidik kepolisian, dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, ya. Dia adalah korban yang harus dilindungi. Walaupun kemudian Sudirman mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, sebetulnya ini adalah pengakuan yang palsu, ya. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik, dianiaya. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus pembunuhan. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan, tentunya oleh penyidik, oleh Propam harus turun tangan. Ada apa ini yang seperti ini? Ya beginilah, polisi yang sudah baik ini biar tetap baik, dibangun tetap baik. Yang polisi jelek menurut saya diberhentikan tidak dengan hormat saja sudah nggak ada masalah kok. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti ya polisi akan semakin baik, ya. Jangan sampai diganggu, dirusak oleh oknum-oknum yang hanya membawa kepentingan sendiri-sendiri, seolah-olah dia adalah penegak hukum yang profesional. Itu TKP itu tempat kejadian perkara yang merupakan titik awal yang dulu juga pernah digagas oleh sekarang bintang 2 kalau salah, Krisna Mukti, ya. Nah, itu mungkin menjadi pelajaran utama di pendidikan perwira, khususnya Akpol, bahwa jangan main-main dengan TKP. Kalau TKP ini adalah titik koordinasi awal dan akhir, semua bukti, semua fakta di situ sudah bisa ditemukan dan dianalisa di situ. Jadi biasanya TKP itu kan hanya cukup pasang polis lain terus ditinggal. Jangan. Pasang polis lain, pasang tenda kalau perlu, bikin perencanaan, semua ada di situ. Jadi memindahkan kantor ke TKP ini lebih baik menurut saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.